Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya di channel Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai somasi ya. Apa itu somasi? Teguran ya. Teguran atau legal notice. Nah, jadi ada klien saya, ya ini saya bercerita pengalaman teman-teman ya. Ada klien saya mendapat somasi, ya, mendapat somasi tapi bukan dari kantor hukum. Nah, apakah itu sah ketika seseorang disomasi atau mendapatkan somasi tapi bukan dari pengacara, bukan dari kantor hukum? Nah, jadi teman-teman perlu diketahui bahwa dalam hal membuat somasi ya tidak ada aturan baku yang mengatur tentang somasi ya. Jadi siapapun itu boleh membuat somasi, bebas ya, baik itu dari individu, kelompok, kolektif. Nah, tapi kalau bisa lebih baik, saran saya pakai kantor hukum ya, atau pengacara, kuasa hukum, atau pihak-pihak yang memang punya latar belakang pendidikan hukum. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Jadi nggak ada aturan baku dalam hal membuat somasi. Terserah mau dibuat seperti apa, yang penting substansinya terpenuhi, dapat dipahami dan dimengerti oleh pihak yang disomasi. Nah, itu. Nah, jadi teman-teman, nah mengenai somasi ya, somasi itu adalah teguran yang diberikan kepada calon tergugat atau pihak yang akan kita tuntut baik secara pidana maupun perdata. Nah, tujuan mensomasi itu apa ya? Jadi tujuan mensomasi calon tergugat, calon orang yang akan dilaporkan ya, itu untuk memberi kesempatan kepada calon tergugat atau pihak-pihak yang akan dituntut untuk berbuat sesuatu atau menghentikan perbuatannya atau melaksanakan tuntutannya kepada si penggugat atau orang yang merasa dirugikan karena perbuatannya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, jadi somasi ini adalah salah satu cara yang efektif menyelesaikan suatu persoalan ya, menyelesaikan sengketa sebelum perkara tersebut atau sengketa tersebut lanjut berproses diajukan ke pengadilan atau misalkan membuat laporan ke kantor polisi. Nah, itu teman-teman ya. Nah, jadi pada dasarnya membuat somasi itu ya tidak ada aturan bakunya. Boleh dibuat oleh siapa saja ya. Yang penting ingat substansinya dapat, mudah dipahami, dan kalau bisa tidak ada pelanggaran yang dibuat dalam membuat somasi. Misalkan di sana ada pencemaran nama baik, terus kemudian fitnah di sana ya. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau bisa dalam hal membuat somasi ya sebaiknya saran saya ya dibuat oleh pihak-pihak atau orang yang memang punya kompetensi ya, punya kompetensi, paham, mengerti. Jangan sampai membuat somasi asal membuat. Nah, ternyata ya surat peringatan yang dikirim ya justru malah menimbulkan akibat hukum ya, di mana muatannya, isinya berisi fitnah semua, menyerang harkat martabat orang yang disomasi. Nah, ini yang kita khawatirkan ya. Nah, walaupun pada dasarnya pembuatan somasi itu tidak ada aturan bakunya, boleh dibuat oleh siapa saja. Nah, jadi teman-teman, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat atau mengirim somasi terhadap seseorang ya. Kalau bisa ya
sampaikan latar belakang atau duduk persoalan, kronologi permasalahan, diuraikan ya secara baik, secara terperinci, singkat, kalau bisa padat dan jelas ya. Lalu kemudian somasi itu ya harus memuat ya, harus memuat perintah atau teguran, menegur terhadap orang yang disomasi agar dia berhenti melakukan perbuatan atau tindakannya atau segera melaksanakan kewajibannya. Nah itu ya, memuat perintah dan teguran. Lalu kemudian ya, dalam hal membuat somasi ya, permintaan yang kita sampaikan itu harus jelas ya, harus jelas. Misalkan seseorang telah dirugikan ya 100 juta, nah maka permintaan ganti rugi atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang tersomasi ya harus mengembalikan ya kerugian pokok plus kerugian imaterial. Nah kira-kira seperti itu ya, harus jelas permintaannya. Lalu kemudian ada dasar hukumnya ya, memuat dasar. Misalkan seseorang telah lalai atau ingkar janji ya, perbuatan melawan hukum, melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum misalnya. Pasal 1365 KUH Perdata harus dituangkan dalam somasi tersebut ya. Sampaikan bunyi pasal tersebut bahwa saudara telah melakukan ya, perbuatan melawan hukum ya, karena telah menimbulkan kerugian terhadap pihak lain atau terhadap diri saya. Nah, sebagaimana diatur di dalam pasal misalkan 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum atau PMH ya, harus disebutkan tentang dasar hukumnya. Lalu kemudian ya, dalam hal menyusun atau membuat surat somasi ya, berikan ruang negosiasi terhadap pihak yang disomasi. Jangan asal membuat somasi, menggertak seseorang, memperingatkan seseorang, tapi tidak memuat ruang negosiasi di dalamnya, kan percuma. Nah, lalu kemudian yang gak kalah penting yaitu jangka waktu somasi tersebut ya. Misalkan kita mensomasi seseorang ya, maka berilah jangka waktu, tenggang waktu. Nah, berikan waktu misalkan 3 kali 24 jam atau 3 hari. Nah, setelah surat somasi ini diterima, maka saudara harus menyelesaikan kewajiban saudara terhadap klien kami atau pihak yang dirugikan. Ya, beri tenggang waktu, entah itu 3 hari, 5 hari, atau 1 minggu. Jangan lama-lama ya. Berikan tenggang waktu agar dia menyelesaikan persoalannya. Nah itu teman-teman Bapak Ibu semua ya. Nah, mengenai somasi, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, salam.